Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai Capricorn. Ini energi dirimu dengan dirinya. Ya, di sana. Oke, kemudian itu kemudian hadir energinya ini, kemudian hadir energinya ini ya, kemudian ada di sana, ada di situ, kemudian ada ini, dan kemudian ada itu. Baik ya Capricorn ya, jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya kamu kayaknya mau bergerak ini ya, kamu mau bergerak keluar dari kondisi dan keadaan hubungannya kamu dengan si pasanganmu gitu. Jadi ya tentu saja keadaan yang kamu lihat dalam relationship ini tuh keadaan yang kayak aduh ini tuh nggak baik-baik saja gitu ya. Ini nggak baik-baik aja. Ini tuh kayak masih terlihat jauh ya antara harapannya kamu dengan kenyataan seperti itu ya. Nah jadi kayak mungkin kamu juga sudah males gitu ya, mau melakukan ini, mau ngelakuin itu, udah males gitu. Karena juga rasa percayanya kamu kepada relationship ini itu tuh udah mulai rendah di sana ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran ala ngapain lah aku bikin gini bikin gitu gitu ya, dalam artian yang positif. Sebab kayak kamu udah memprediksi bahwa apapun yang kamu lakukan hasilnya itu tuh kayak nggak berdampak baik gitu loh pada relationshipnya kamu sama si dia gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa misalnya gini, kalau kamu masak gitu ya, ketika kamu masak yang kamu pikirkan itu tuh hanya akan dapat capeknya aja, bau bawangnya aja gitu ya. Hanya kayak uang keluarnya aja gitu ya. Jadi kamu yang kayak udah deh aku ngapain juga masak gitu-gitu ya, itu contohnya aja kalau Mari bisa sampaikan. Nah kemudian jadinya kamu di situ tuh sekalian gak usah bikin gitu ya, daripada capek, daripada ngerugi, mendingan udah diem aja gitu ya, atau ya pergi aja dari relationship ini. Jadi kayak hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini mungkin sudah udah apa ya, sudah lumayan banyak ya tumpukan-tumpukan di dalam dirinya kamu gitu loh ya, tumpukan-tumpukan akumulasi dari penilaian-penilaian negatifnya kamu gitu ya. Jadi ya bisa jadi di dalam relationship ini yang tadinya kamu sempet sayang banget gitu loh sama si dia. Namun ya itu makin kesini terutama di rentang 1 hingga tanggal 7. Rasa sayangnya kamu itu tuh bisa aja berubah menjadi rasa benci gitu ya. Atau ya minimal di sana itu tuh kamu jadi kayak nggak punya perasaan apapun, udah mati rasa gitu sama si seseorang ini gitu ya. Sama si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu. Jadi kayak memang mungkin kalau kamu mau tunjukin belak-belakan tentang bagaimana dirimu ke dirinya, jangan-jangan di situ tuh kamu rasa wah ini bisa jadi ribut nih, bisa jadi tengkar. Nah jadinya di situ tuh kamu mengekspresikan dirinya kamu kepada dia, emosinya kamu, pikirannya kamu yang sudah terlanjur negatif ke dia gitu ya, dengan cara halus gitu. Misalnya apa nih? Misalnya kayak kamunya itu tuh nggak chatting dia lagi, kamu nggak mau nelfon dia lagi gitu ya. Atau barangkali kamu kayak yang nyindir-nyindir halus gitu loh ya. Entah dengan cara apapun itu, tapi yang jelasnya kayak nyindir-nyindir, ngasih dia apa ya, perasaan nyelekit gitu loh. Ya, tapi secara halus di sana gitu ya. Jadi yang kayak tentu adalah sikapnya kamu yang menunjukkan perubahan ke dia, dan harapannya kamu ketika kamu menunjukkan hal itu tuh kayak ngasih pukulan ya untuk si seseorang ini gitulah ya, ngasih pukulan. Jadi yang tadinya mungkin kamu itu tuh nunjukin kalau kamunya menunggu terjadi perubahan, nah sekarang kamu
nggak mau lagi gitu ya, kamu nggak mau lagi nunjukin kamu sedang menanti perubahan ke arah yang lebih baik dalam hubungan kalian. Nah makanya tadi bisa Mari kasihkan contoh ya, kamu nggak mau lagi repot-repot gitu ya, ngambil hati dia, ngambil perhatiannya dia, kamu nggak mau menjaga interaksi dengan si dia gitu ya, komunikasinya kamu. Mulai nih kamu akan irit-irit nanti ke si pasangannya kamu. Nah beberapa kayak yang nyindir-nyindir halus tadi ya, ini ada Mari mau kasih contoh ya. Kayak misalnya kamu ngupload nih status gitu ya, status yang nunjukin kalau kamu itu tuh sudah happy tanpa dianya gitu ya. Entah kamu ubuk-ubuk tuh kamu punya galeri fotonya kamu gitu ya, yang 100 tahun lalu kamunya lagi jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, kamu upload kembali gitu ya. Jadi kayak yang mau ngasih tahu gitu sama si dia, aku bisa kok bahagia tanpa kamu gitu ya. Jadi kalau Mari nampak memang perubahan yang kamu lakukan ini itu tuh perubahan yang pasif agresif ya, seolah-olah kamu tidak melakukan apa, seolah-olah kamu tidak berniat gitu ya, tidak punya niat mau ngelakuin apa-apa, mau berharap apa-apa, tapi ya sebenarnya ya kamu memang sedang melakukan sesuatu dan berharap sesuatu gitu ya dari si seseorang ini. Jadi yang kayak kamu berontak gitu, kamu berontak dari kondisi keadaan kalian, tapi berontaknya itu tuh jangan sampai itu ya, kamu harapkan jangan sampai bikin si dia ini tuh jadi kayak menekan kamu gitu ya, dalam bentuk ekspresi entah itu tuh marah, entah itu tuh tunjukin kesalnya dia, mata melototnya dia gitu ya, atau kata-kata yang menusuk tajam ke hatinya kamu. Nah kayak gitu ya, pokoknya kamu itu tuh yang kayak berharap dianya aja, dianya galau, dianya ngerasa sakit, dianya ngerasa gimana gitu ya, tetapi jangan sempet dia mengekspresikan itu semua kepada dirimu gitu kalau Mari lihat. Sebab ya memang kamu juga kayak lagi ya, kamu juga yang ya nggak ada orang yang butuh kan, nggak ada orang yang butuh dimarahin, nggak ada orang yang butuh disakitin dalam kalimat kata-kata gitu kan. Nah di sana, nah yang jelasnya gini, kamu yang sudahlah aku dengan dia gitu loh ya, sudahlah aku menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang benar seperti kata orang-orang gitu ya, nggak mau lagi akunya. Nah seperti itu kamu ya, berontak-berontak, kamu berontak ingin merubah hidupnya kamu, atau ya merubah kondisi dan keadaan hubungannya kamu dengan si seseorang ini. Dan seseorang ini dia memang kalau Mari lihat cukup ini ya, cukup pasif ya sama kamunya. Maksudnya ya dia itu tuh tahu kalau kamu butuh kehadirannya dia, kamu butuh perhatiannya dia, kamu butuh ya apalah yang menjadi kebutuhan dalam sebuah relationship, yang menjadi kebutuhan dari seorang pasangan. Saya rasa ya dia tahu itu gitu ya. Namun yang ianya dia kayak nggak mau gitu loh, dia kayak nggak mau melakukan hal demikian ke kamu gitu loh ya, nggak mau dianya, entah sebab apa gitu loh, entah sebab apa kayak seseorang ini tuh cenderung menahan diri gitu ya. Padahal kalau Mari lihat ya sebenarnya dia punya kapabilitas gitu, dia bisa bagi waktunya dia untukmu, dia bisa ngasih perhatian untukmu, care dan peduli ke kamu, membantu kamu pada hal-hal yang memang kamu butuh bantuan gitu ya, menjadi pasangan yang bertanggung jawab. Sebenarnya dia bisa gitu ya, namun kayaknya dia kayak ngerasa udah deh, peragaan yang demikian gak usah dulu aku lakukan. Nah gitu ya. Dan ya banyak sedikitnya memang
kalau kamu ngerasa sakit gara-gara relationship ini, ya ada benernya gitu ya. Bukan sebab karena kamu alay lebay bilang menyatakan kalau kamu tanda kutip menjadi korban. Ya karena memang mari lihat kehadiran total gitu ya. Kehadiran dalam versi terbaiknya dia belum dia tunjukkan, terutama di beberapa waktu belakangan ini. Itu ya. Alih-alih kayak membuat perubahan yang ke arah positif, dia malah sepertinya ya membiarkan aja kondisi keadaan dengan kamu ini tuh kayak luntang-lantung gak karu-karuan gitu lah ya. Nah di sana. Jadi kok kayak pacu-pacu mau mengabaikan gitu ya. Saling berpacu kalian berdua ini, mari lihat ya. Saling berpacu mengabaikan relationship kalian gitu. Saling berlomba-lomba berbuat pasif. Kalau nggak berpacu-pacu dalam hal negatif, berpacu-pacu saling pasif gitu ya. Kalau misalnya gini, misalnya si pasangan kamu ini tuh ya, dia punya teman yang curhat tentang kondisi dan keadaan yang serupa sama dengan kondisi keadaannya kalian. Si pasangan kamu bisa, dianya tahu itu tuh, ngasih jalan. Udah, kamu bikin gini, kamu bikin gini, kamu bikin gitu. Ya pujuk pasanganmu, ya rayu dia, ya kasih ini itunya. Ya kamu tanggung jawab sama dia. Tapi begitu dalam relationship dengan kamu, ya dia nggak ngelakuin hal yang serupa sama, gitu loh. Ya, nggak ngelakuin hal yang serupa sama. Boleh-boleh pun kayak seseorang ini tuh seperti mau ngajarin kamu ya. Mungkin ya seseorang ini tuh kayak nganggep ada di beberapa hal itu tuh kamunya memang agak berlebih-lebihan menurut dia gitu ya. Misalnya begini, kamunya terlalu cemburuan gitu ya ke dianya. Jadi mau dijelaskan seperti apa, mau ditenangkan seperti gimana kecemburuannya kamu, dia rasa kok kayak kamu masih ngotot gitu dengan kecemburuannya kamu. Jadi ya akhirnya dia ya udah dah, dibiarin aja lah kamu, udahlah terserah dah kamu dengan kecemburuanmu gitu. Kalau mari ngeliat-liat ya energi dari pasangannya kamu ini, sebenarnya mungkin dia bukan mau mengharapkan bubar ya relationship dengan kamu ya Capricorn, bukan. Hanya saja mungkin menurut kebijaksanaannya dia lebih bagus dianya pasif untuk di saat ini. Atau ya udah sekalian menjadi mirroring dengan kamu. Gitu ya. Menjadi mirroring. Soalnya kalau kamu mau ditenangkan, kalau kamu mau dibahagiakan, boleh-boleh dia rasa untuk di saat ini itu adalah upaya yang ya sama kurang lebih kayak kamu. Sama kayak upaya seperti yang sia-sia gitu ya. Soalnya mungkin dia kayak ngerasa bahwa kamu sudah terlanjur percaya pada penilaian negatifnya kamu tentang dirinya, tentang hubungan bersama dengan dia. Gitu ya. Jadi ya mungkin seseorang ini ya udah aku kasih kesempatan dulu sama kamu, aku kasih waktu dulu sama kamu Capricorn, terserah deh. Kamunya mau negatif kayak gimana, kamunya mau ugal-ugalan seperti apa gitu ya. Dalam artian yang negatif gitu. Ya udah terserah gitu. Ya aku juga akan tunjukin sama kamu. Kalau sikapnya kamu ugal-ugalan demikian, aku juga bisa nih. Nah, jadinya gitu. Ya, tapi ini orang ya lagi-lagi mari tegaskan untuk lepasin kamu sebenarnya enggak sih, dianya enggak mau. Itu ya. Kalau kalian ini tuh sudah berumah tangga, ya dia di sini tuh masih tetap ya mengakui lahir dan batin. Kalau kamu itu tuh ya istrinya dia. Kalau kamu itu tuh suaminya dia, gitu. Dan ya dia tahu gitu ya bahwa ya apa ya mempertahankan relationship dengan kamu itu tuh sudah menjadi sebuah kewajibannya dia.
Tapi ya mungkin dia menahan diri dulu. Itu ya, dia menahan diri dulu sampai kamu puas-puas dulu begini dan begitu gayanya gitu ya. baru nanti dia datang gitu ya untuk hadir gitu, untuk ngerapiin lagi. Jadi ini tuh kayak ini analoginya aja ya, seperti anak-anak yang lagi ngeberantakin mainan gitu ya, atau lagi kayak berusaha ngepretelin mainannya gitu ya. Udah dibiarin aja dulu berantakan, dibiarin aja dulu rusak. Nanti dia datang untuk merapikan atau nanti dia datang untuk memperbaiki. Jangan-jangan begitu prinsipnya atau pilihannya si pasangan kamu ini. Itu ya. Sekiranya kamu melihat dianya itu tuh pergi gitu ya, pergi, dianya kayak ngeblokir, atau ya dia benar-benar membawa dirinya dia ya, tubuh fisiknya dia menjauh dari kamu. Tapi itu tuh hanya temporer aja gitu ya. Tunggu kamu reda dulu, tunggu suasana tenang dulu. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin seseorang ini tuh mau ngasih jarak supaya dianya itu tuh ya tidak terlalu terkontaminasi dengan energinya kamu gitu. Kamu nganggap dia negatif, dia juga demikian ke kamu gitu ya. Nah, kenegatifan yang kamu lihat dari dia itu tuh kamu tunjukkan dengan cara ya ekspresi terang-terangan, walaupun tadi ya dengan jalur agak-agak halus gitu. Seseorang ini ya dia gini, mirroringnya dalam artian kamu ngamuk-ngamuk. Nah gitu ya, ini contohnya ya, kamu ngamuk-ngamuk maka dia pergi. Mirroringnya maksudnya ya dia hanya kayak merespon gitu ya, dia hanya merespon sikap-sikapnya kamu. Perginya dia itu tuh ya karena dia nggak tahan gitu ya, misalnya dibawelin sama kamu gitu. Kalau kamu yang ngajak ribut terus misalnya gitu ya, karena ada kemungkinan ke arah sana ya, setidaknya ada lemparan vibrasi energinya kamu itu tuh ke si dia tuh jadi kayak ngerasa nggak enak gitu ya. Jadi beberapa ya memilih untuk diam, memilih untuk pergi, itu tuh hanya sampai tunggu gitu ya, energinya kamu yang nggak enak itu tuh mereda itu ya. Jadi mungkin bolehlah agak sedikit mari ralat ya, berpacu-pacu tadi, berpacu-pacu bernegatif. Mungkin di situ tuh agak salah ya. Lebih cocoknya ya dia merespon aja. Dia sedang merespon aja bagaimana sikapnya kamu ke dia. Itu ya. Walaupun responnya dia udah pasti tuh respon yang tidak kamu sukai. Gitu ya. Makanya di sini tuh makin ngamuk kamunya sama dia, mari lihat ya. Makin kesel kamunya. Makin berkurang rasa cinta kamu ke si seseorang ini. Nah gitu ya, makin berkurang rasa sayangnya kamu sama dia. Gitu. Apalagi ya itu tadi ya, beberapa ya kamu melihat ada atraksinya dia yang langsung nyakitin kamu, ataupun yang sikap diamnya dia gitu, dalam bentuk sikap diamnya dia, dalam sikap menjauhnya dia dari kamu gitu ya di sana. Tapi ya kalau memang nanti kamu itu tuh bisa tenang gitu ya, dengan catatan kalau kamu masih mau dalam relationship ini ya, menjalani relationship ini, dan ketika kamu bisa menenangkan dirinya kamu, beres kok ini, bisa enak lagi kok ini hubungannya gitu ya. Ya tapi kalau memang kamunya itu tuh sudah ogah, kamunya itu tuh udah nggak mau lagi ngejalani relationship dengan dia, ya monggo silahkan, berontak pergilah gitu ya, berontak dan kemudian pergi. Jangan berontak tapi ya muter-muter di sini-sini lagi gitu. Jangan ngabis-ngabisin energinya kamu. Ya sekalinya berontak, kamunya udah benci sama dia, kamunya udah ada kesal, kamunya udah nggak mau lagi punya itikat untuk memperbaiki, ya maka cabut gitu loh. Ya tutup chapternya kamu dengan dia gitu. Jadi jangan stuck di sini. Ya
Tapi kalau kamu dengan tenang gitu ya, mau mempertimbangkan balik lagi dengan suamiku ini, dengan istriku ini, atau dengan pacarku ini gitu ya. Ya, mari lihat di situ tuh bukan juga satu keputusan yang keliru. Gitu ya. Memang sih ada beberapa hal yang mesti kamu rubah gitu ya. Dari dirinya kamu sendiri. Kamu harus kontemplasi, ngelihat dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Pasti ada yang salah dari kamu. Kalau udah tepat dan benar keadaan yang kamu alami dengan pasangannya kamu, itu tuh nggak kayak gini. Itu ya. Sebab kan yang terjadi dalam hidupnya kita itu kan proyeksi dari dalam dirinya kita ya. Nah di sana. Jadi jangan melulu misalnya 100% bilang ngefikskan gitu ya, aku korban gitu ya. Oke, mungkin satu sisi kamu adalah korban, tapi ingat, kamu adalah tuan bagi hidupnya kamu sendiri. Maka dengan label sebagai tuan, kamu juga bisa ya merubah kondisi yang tadinya kamu jadi korban menjadi kamu adalah seseorang yang mengkreasikan gitu ya kondisi dan keadaan korban itu menjadi ke arah yang sebaliknya. Nah seperti itu ya. Nah disitulah kita memang butuh kontemplasi gitu. Kok bisa akunya ini tuh jadi korban ya, ada apa ya. Nah itu harus menjadi pertanyaan awal gitu loh ya. Dan jujur jangan yang kayak ngebohongi diri sendiri, punya perasaan cemburuan tapi bilangnya nggak cemburuan, punya pemikiran cenderung ke arah negatif tapi bilangnya itu tuh satu hal yang wajar gitu ya. Jujur aja kita dengan rendah hati gitu ya, ngelihat diri sendiri. Sebab karena kamu kebetulan yang melihat video ini, kalau dia ngelihat video ini ya pasti saran yang sama juga berlaku ya untuk pasangannya Capricorn gitu loh ya. Nah di sana. Nah namun ya energinya kamu ingin menghentikan relationship dengan dia, tapi energinya dia itu tuh lebih kayak cenderung masih mau melanjutkan kembali relationship dengan kamu. Tapi tentu saja ya keinginannya dia untuk melanjutkan dengan kamu, Mari rasa itu tuh sudah pasti ya ke arah yang lebih baik lagi gitu loh. Ini kan kartunya kartu suami istri ya. Ini kartu suami, ini kartu istri gitu ya. Dengan kondisi yang baik gitu. Kecuali tadi kalau datangnya seperti ini, wah ini problem nih gitu ya. Harapan impiannya dia. Tapi ya karena kebetulan ya energi yang Mari dapat itu tuh energinya dalam kondisi yang baik, maka itu bisa Mari sampaikan ke kamu bahwa seseorang ini sebenarnya masih punya itikat baik kok sama kamunya. Tapi ya terserah kamu mau menerima itikat baiknya dia atau ya bagaimana gitu ya. Kamu pelakonnya kan, udah terserah. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio. Ada energi dari Pisces, Cancer di sana. Berikut ada energi dari Taurus, Libra di situ. Gemini hadir, energi dari Aries, energi dari Sagittarius juga ada untuk menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.